Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu guru harap kalian semua sehat walafiat. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu, sikap yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, kondisi astronomis dan geografis Indonesia. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Jadi, yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak tahu itu gambar Pancasila nomor keberapa? Ya, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Nilai yang terkandung di dalam sila ke-1 Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Jadi kalau ada siswa yang beragama selain kita harus menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai merupakan gambar sila Pancasila yang keberapa anak-anak? Ya, yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Jadi, kalian boleh berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan ras, suku, dan agama masing-masing. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan, terutama tolong-menolong terhadap teman. Kita harus mengutamakannya dari kepentingan pribadi. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan lambang Pancasila, sila keberapa anak-anak? Ya, sila ketiga. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila atau Persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Kalian juga dapat memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia dengan mengikuti olimpiade tingkat internasional dan mendapatkan medali emas agar mengharumkan bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia dengan membeli produk dalam negeri. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Gambar di atas menunjukkan lambang sila Pancasila, sila keberapa anak-anak? Ya, keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng.
Nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memiliki nilai-nilai di antara lain. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Contohnya yaitu dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPRD. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Contoh musyawarah yaitu musyawarah di dalam kelas untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus kelas. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada gambar di atas termasuk simbol Pancasila, sila yang keberapa anak-anak? Ya, sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Kalian harus menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga, yaitu harus menghormati hak dan kewajiban ayah, ibu, adik kalian, kakak kalian. Contoh hak dan kewajiban kalian di sekolah yaitu kewajiban kalian untuk menuntut ilmu dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan hak kalian yaitu memperoleh ilmu tersebut supaya berguna untuk ketika kalian dewasa kelak. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini. Indonesia sangatlah luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan terdiri dari banyak pulau. Pulau yang terbesar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Dan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda dan juga memiliki suku, bangsa, agama yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, kalian simak materi berikut ini. Letak Indonesia secara astronomis dan geografis berdasarkan peta, yaitu secara astronomis, negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Indonesia yaitu di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia.
Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara India. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Karakteristik khas Indonesia. Posisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai karakteristik khas dan juga menguntungkan sebagai berikut. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di kedua benua tersebut. Posisi geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Indonesia yang terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa yang berbeda-beda. Laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. Indonesia dilalui jalur perdagangan Indonesia. Adanya pembagian 3 daerah waktu yang berbeda di Indonesia, keragaman flora dan fauna, dan juga keragaman jenis tanah di Indonesia. Di awal kita sudah membahas pula bahwa materi bahasa Indonesia untuk subtema 1 ini membicarakan tentang ide pokok suatu paragraf. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Letak ide pokok ada di dalam kalimat utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada 2, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dalam satu paragraf terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama di sebuah paragraf. Fungsi ide pokok berguna untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan kita mengidentifikasi ide pokok, maka kita dapat mengetahui isi dari paragraf tersebut. Cara untuk menentukan ide pokok antara lain: 1. Bacalah seluruh isi paragraf dengan seksama. Jadi sebelum menentukan ide pokok, kita terlebih dahulu membaca seluruh isi teks di dalam paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir di setiap paragraf. Yang ketiga, bandingkan kalimat pada awal dan akhir paragraf. Biasanya ide pokok ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi ide pokok itu adalah merupakan inti dari suatu permasalahan atau cerita di setiap paragraf tersebut, bukan kalimat pengembang. Dan nomor 4, tandai ide pokok di setiap paragraf. Bisa menggunakan stabilo atau yang lain. Yang kelima, tandai pula info penting di setiap paragraf. Juga bisa menggunakan stabilo atau yang lain. Sekian yang Ibu dapat sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.